Orang yang bersih hatinya, orang yang tulus hatinya, orang yang berjalan mengikuti hati dan bukan mata, selalu berpikir Allah itu baik di tengah persoalan yang buruk. Allah itu baik di tengah keadaan yang buruk. Allah itu baik di tengah persoalan yang sangat-sangat bertolak belakang dengan harapannya. Itulah ciri khas orang yang mengikuti hati daripada mata. Baik Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, Salam, selamat malam. Selamat jumpa lagi di dalam renungan malam sebelum kita tidur bersama saya, Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Nazaret Kupang. Ibu Bapak, izinkan saya memilih teks firman Allah dari Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Tema yang saya pilih malam hari ini adalah pilih ikut mata atau ikut hati. Sekali lagi tema kita malam hari ini dari Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat 28 adalah temanya adalah ikut mata atau pilih ikut mata atau ikut hati. Sekali lagi tema kita adalah pilih ikut mata atau ikut hati. Sekali lagi, pilih ikut mata atau ikut hati. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Pilih ikut mata atau ikut hati. Saya baca Mazmur 73 ayat 1 sampai selesai. Tapi mengingat waktu, saya hanya akan membaca Mazmur 73 ayat 1 sampai 5 saja. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Sesungguhnya, sekali lagi sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang ke-1 tadi dikatakan. Ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat, perhatikan. Dalam ayat 3. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara-saudara, bandingkan ayat 13-14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Tema kita tadi saya mengatakan pilih ikut mata atau ikut hati. Ketika pemazmur melihat dengan mata, maka yang dilihat adalah mengapa orang benar menderita. Mengapa orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan menderita. Sedangkan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, justru mengalami apa yang disebut dengan gemuk, sehat. Sedangkan orang benar digambarkan di dalam ayat ini sebagai orang yang menderita. Orang yang mengalami sakit. Orang yang mengalami pergumulan yang berat. Karena itu sekali lagi di dalam ayat 1 sampai 5. Pemazmur yaitu Asaf, Mazmur Asaf ini dia melihat bahwa waktu dia melihat dengan mata, dikatakan bahwa ketika dia lihat ayat 3 bahwa dia cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan. Makanya di dalam ayat 13-14 dia berkata sia-sia. Kenapa? Karena dia ikut matanya. Peristiwa yang sama pernah terjadi dengan Lot. Saudara-saudaraku, kenapa Lot saya samakan? Karena pada waktu Abraham suruh Lot memilih
tanah yang akan dibagi menjadi dua. Saudara tahu, Lot memilih di dalam Kejadian 13 ayat 10 berbunyi, lalu Lot melayangkan pandangannya, penglihatannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Lihat, Lot melihat bagian seluruh lembah Yordan itu seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ada kemiripan antara Asaf dan Lot. Mereka sama-sama awalnya hanya melihat dengan mata bahwa indahnya kehidupan ini sepertinya berpihak kepada tempat yang salah dan orang yang salah. Tapi pada akhirnya kehidupan orang Kristen tidak hanya cukup dengan mata. Karena itu saya bilang tadi tema, pilih ikut mata atau ikut hati. Kalau ikut mata, banyak kali mata itu salah, saudara-saudaraku. Di dalam ayat 1-5, Asaf coba melihat dengan mata jasmani. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ternyata tidak jamin orang percaya itu hidup enak. Bahkan kadang-kadang hidup orang benar lebih susah daripada orang fasik. Waktu dia mengujinya dengan mata, waktu dia melihatnya dengan mata, persis seperti Lot melihat Sodom dan Gomora bagaikan taman Tuhan. Tapi akhirnya kita sadar, kita tahu ceritanya. Sodom dan Gomora berantakan. Korbannya adalah istrinya menjadi tiang garam. Apa maksud saya? Saudara, pilihan ada di tangan kita. Memang kita punya mata, tapi mata kadang-kadang menipu. Karena itu saya minta kepada kita orang percaya, jalanlah dengan hati sekalipun kita melihat. Sekali lagi, jalanlah dengan hati. Ambillah keputusan sesuai hati dan bukan oleh mata. Tuhan pernah berfirman, manusia melihat apa yang tampak di luar, tapi Tuhan melihat hati. Selalu Alkitab bicara tentang hati. Mata selalu menipu. Sering saya belanja, beli buah di tempat-tempat orang menjual buah. Kadang-kadang saya memilih apel yang bagus, yang kelihatan mata menyegarkan, segar, bagus, apalagi kalau murah. Namun sampai di rumah ketika saya makan di tengahnya busuk. Saudara lihat bahwa kadang-kadang penglihatan itu busuk, atau penglihatan itu bisa salah. Tapi yang Tuhan mau adalah ikutlah hati. Saudara-saudara, kenapa saya bilang ikutlah hati? Apa yang saya maksud dengan hati? Tentu hati di sini bukan hati sembarang hati. Tapi dikatakan bahwa, saudara lihat, ayat 3, Asaf melihat dengan mata. Tapi sebenarnya ayat 1 adalah kata kunci. Pada akhirnya Asaf sadar bahwa mata bisa menipu. Tapi hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang diterangi firman, yang akan membuat keputusan kita benar. Karena itu ketika kita disuruh memilih mata atau hati, mengikuti pilihan hati atau pilihan mata, saya berharap sebagai orang percaya di tengah kesusahan sekalipun, ambillah keputusan bukan dengan mata, tapi dengan hati. Mari kita baca ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara dengar baik-baik. Akhirnya Asaf sadar bahwa pilihan itu tidak bisa lewat mata, tapi berdasarkan hati. Hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang diterangi oleh Alkitab, hati yang diterangi oleh kebenaran firman Allah. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksudkan dengan ambil keputusan mengikuti kata hati, khusus hati yang tulus dan murni, dan bukan mengikuti mata kita. Saya kasih contoh paling gampang, saudara-saudaraku. Berapa banyak hari-hari ini orang menyesal dengan pernikahan? Berapa banyak rumah tangga hancur? Dan berapa banyak orang menyesal setelah 10 tahun berjalannya sebuah pernikahan? Karena jujur, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita lebih menuruti mata kita daripada hati kita. Sebenarnya hati kita sudah melihat, ini perempuan dia cantik, tapi kayaknya sifatnya tidak bagus. Tapi karena kita suka melihat dengan mata, maka kadang-kadang kita menutup hati kita dan mengikuti mata kita. Contoh, orang yang ada di penjara hari ini,
akibat pencuri dan korupsi dan perampok. Sebenarnya kalau mereka ikut hati mereka, sekalipun mereka orang berdosa, masih ada hati nurani sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang berbuat dosa karena mengikuti mata. Adam dan Hawa misalnya. Alkitab sudah bilang, ikutlah hati. Hati yang benar adalah jangan makan buah itu yang dilarang Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan ketika dilihat oleh Adam dan Hawa mengenai buah itu, kelihatannya buah itu bagus, menarik hati kata Alkitab. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita menyesal. Karena kita tidak mengikuti hati, tapi kita lebih mengikuti mata kita. Saudara-saudaraku, mengapa kadang-kadang kita susah? Karena kita suka mengikuti mata. Lihat motor baru kita ambil, lihat televisi baru kita ambil, lihat apa lagi? Orang pakai rantai baru kita ambil. Baik kalau saudara mampu. Tadi saya bilang, selalu mengikuti keputusan hati. Waktu saudara mau mencuri biasanya ada suara hati yang berkata jangan. Tapi sering kita mengikuti mata kita dan akhirnya kita sadar bahwa mata itu telah menjerumuskan kita pada hal yang salah. Saudara, berapa banyak kita menikah dan menyesal lalu berkata, dulu waktu pacaran Papa Pendeta dia baik minta ampun. Datang di calon mertua waktu itu bawa pisang, bawa bunga. Sekarang bawa bunga rampe. Kenapa? Karena kita selalu berjalan dengan mata. Tapi mari kita belajar. Apa yang dimaksud dengan berjalan dengan hati. Mengutamakan hati. Dan kedua baru menggunakan mata. Ini. Saudara-saudara, orang yang disebut menggunakan hati digambarkan di dalam ayat 1 adalah, saya baca ulang, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Orang yang hatinya bersih, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia selalu mengatakan Tuhan baik. Sekali lagi, orang yang hanya berjalan dengan mata biasanya cenderung, dengar baik-baik, orang yang biasanya berjalan dengan keputusan karena apa yang dia lihat, selalu akan mengutamakan yang enak saja, yang bahagia saja. Tapi ketika dia menderita, dia tidak bisa menerimanya. Contoh, Ayub dan istri. Ayub selalu melihat dengan hati. Dia selalu melihat segala sesuatu dengan hati. Berbeda dengan istri. Selalu melihat dengan mata. Melihat Ayub menderita, anak-anaknya mati. Sehingga istri Ayub berkata, buat apa engkau setia dengan Tuhan? Lalu Ayub berkata, engkau mau yang baik saja. Yang buruk tidak. Orang yang berjalan dengan hati bukan berarti hidupnya selalu buruk. Tetapi dia selalu memiliki dua sikap hati yang tetap sama di tengah sikap situasi yang berbeda. Sekali lagi, orang memiliki hati yang benar adalah dia tetap memiliki sikap hati yang sama di tengah situasi yang berbeda. Maksud saya adalah mau senang mau susah, orang yang punya hati, orang yang berjalan dengan hati dan bukan penglihatan, dia tidak mudah kecewa. Apapun yang terjadi, mau senang mau susah, dia tetap mengasihi Tuhan. Nah, mari kita bahas apa yang disebut dengan berjalan mengikuti pimpinan hati daripada mata. Itu bukan berarti mata tidak penting. Tapi kadang-kadang tadi saya bilang mata lebih mendustai daripada hati. Saudara masih ingat waktu saudara ketipu orang? Hati saudara sudah berkata, ini kayaknya penipu. Misalnya dia menawarkan produk yang bagus. Saya ingat dulu waktu saya ke Papua, ada orang menawarkan saya jam tangan. Dan dia berkata, ini emas semua. Nah, dasar saya waktu itu masih bodoh. Saya lihat, wow jamnya emas, promosinya bagus. Tapi hati nurani saya sudah bilang, ini penipuan, ini penipuan. Tapi karena dia pakai temannya yang lain, seolah-olah temannya mau belanja, mau beli jam itu. Lalu saya turun, ambil uang di Ambon. Waktu itu saya dari Papua, saya turun di Ambon. Saya ambil uang di ATM dan saya bayar. Baru saja saya bayar, tiba-tiba orang itu sudah hilang di tengah keramaian kapal Dobon Solo. Saya tidak bisa dapati dia, karena sudah mendekat di Kupang. Saudara, apa yang terjadi? Hati saya mulai mengatakan ini penipuan, dan benar. Sampai di Kupang jam itu bukan jam emas, di dalamnya tidak ada emas. Katanya di bodi dalamnya itu ada emas. Dan akhirnya saya tertipu. Sebenarnya hati saya sudah bilang, itu penipuan. Tuhan kadang-kadang sudah bicara, ini bukan calon suami yang baik. Tuhan sudah bicara, ini bukan istri yang baik, ini bukan calon istri yang baik.
Tuhan sudah bilang ini bukan pekerjaan yang tepat untukmu. Tapi kadang-kadang kita paksa karena mata kita mengatakan ini bagus. Saya kembali pada firman Allah. Apa yang saya maksudkan dengan berjalanlah mengikuti hati dan bukan mengikuti mata semata. Mari kita belajar dari pemazmur. Apa itu mengikuti hati yang benar? Tadi ayat 1 sampai 5 telah menjelaskan hati yang tulus. Hati yang selalu melihat Tuhan baik sekalipun keadaan buruk. Sekali lagi, hati yang tulus, hati yang bersih, pertama adalah hati yang mengikuti firman Allah. Tapi menurut teks ini, hati yang benar adalah hati yang selalu mengatakan Tuhan baik, sekalipun keadaannya mungkin kurang baik. Kita baca atau kita belajar. Pertama, ciri khas sikap hati, orang yang mengambil sikap hati, yaitu atau orang yang mengikuti sikap hati daripada sikap mata, ciri khasnya adalah satu, ia akan memilih dekat dengan Tuhan sekalipun keadaannya sangat bertolak belakang atau sangat menderita. Sekali lagi, ia akan tetap memilih dekat Tuhan sekalipun ia ada dalam keadaan menderita. Kita baca ayat yang ke-21 dan 23. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Lihat, kehidupan pahit digambarkan dia merasa pahit dan buah pinggangnya menusuk-nusuk. Berarti dia menderita. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan di dekatmu. Bayangkan. Ayat 23 manis sekali. Tetapi aku tetap dekat di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara-saudara lihat. Pemazmur ada awalnya dia seperti melihat bahwa orang fasik lebih baik. Orang fasik hidup lebih indah. Orang fasik hidup lebih bahagia. Orang fasik lebih sehat. Orang fasik lebih sempurna kehidupan mereka secara duniawi. Tapi akhirnya ketika dia melihat dari sisi hati, dia sadar ini bukan bicara tentang penglihatan yang sementara itu. Karena kalau saudara baca, akhirnya pemazmur melihat dalam terang firman Allah. Waktu dia masuk dalam hadirat Allah di dalam ayat-ayat yang lain. Di dalam pasal ini. Lalu dia melihat bahwa orang fasik akhirnya hancur, berantakan hidup mereka. Kenapa? Pemazmur sadar bahwa hidup yang benar bukan ikut mata, tapi ikut hati. Orang yang ikut hati adalah yang pertama, ciri khasnya adalah dia memilih untuk tetap dekat Tuhan. Sekalipun hidupnya harus menderita, sekalipun hidupnya harus penuh dengan persoalan dan tantangan. Tetapi di dalam tantangan itu, dia memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Persis seperti Ayub. Sekalipun dia menderita kerugian, sekalipun dia harus kehilangan anak-anaknya, bahkan dia sendiri mengalami sakit penyakit, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub lebih mengikuti hatinya. Kalau dia ikut mata pasti kecewa, anaknya mati, usahanya gagal. Tapi dia sadar bahwa orang yang tulus hati selalu melihat kebaikan di tengah persoalan yang sangat buruk. Sekali lagi, orang yang bersih hatinya, orang yang tulus hatinya, orang yang berjalan mengikuti hati dan bukan mata, selalu berpikir Allah itu baik di tengah persoalan yang buruk. Allah itu baik di tengah keadaan yang buruk. Allah itu baik di tengah persoalan yang sangat-sangat bertolak belakang dengan harapannya. Itulah ciri khas orang yang mengikuti hati daripada mata. Yang kedua, ciri khas orang yang mengikuti hati daripada mata adalah memilih taat pada firman daripada mengikuti kesenangan dunia. Saudara-saudara, yang kedua, memilih taat pada firman daripada mengikuti keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan duniawi. Ayat yang ke-73, Mazmur 73 ayat 24 saya baca. Dengan nasihatmu, nasihat bicara firman Allah, nasihat bicara perkataan Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Berbeda kalau saudara baca, dia bilang bahwa awal dia melihat orang fasik baik, orang fasik hidup enak, orang fasik hidup bahagia, dan orang benar seperti menderita. Tapi kalau saudara baca ayat 24 ini, ketika dia mengikuti hati, yaitu mengikuti nasihat Tuhan, yaitu berupa firman Allah, Alkitab berkata, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudara lihat, beda antara orang fasik
Atau bedanya antara ketika saudara ikut mata, orang yang hanya mengikuti mata, keinginan dagingnya selalu akan melihat hari ini kelihatan baik, tapi di belakangnya buruk. Tapi orang yang mengikuti hati selalu melihat bahwa mungkin hari ini buruk, tapi besok Tuhan ganti menjadi kemuliaan, kata ayat yang ke-24. Sekali lagi tadi saya bilang, berapa banyak orang menyesal menikah, akhirnya bercerai. Kenapa? Karena mereka lebih melihat mata, apa yang dilihat mata daripada apa yang dilihat hati. Sering orang bilang begini, atau kadang-kadang perceraian terjadi karena kita selalu melihat dengan mata. Papa, dulu saya menikah karena aduh bapak tua terlalu ganteng. Dulu saya menikah, aduh mama tua terlalu cantik, terlalu seksi. Yang lebih parah orang berkata, papa saya nikah karena jujur saya hidup susah. Dia kebetulan orang kaya jadi saya menikah dengan dia. Nah, kalau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh mata jasmani kita, sekali lagi saya bilang selalu hasilnya mengecewakan. Tetapi orang yang berjalan dengan hati, yang diterangi firman, yang diterangi oleh doa-doa, yang dilahirkan dengan doa-doa, yang menghasilkan hati yang tulus dan mulus, hati yang murni maksud saya, selalu berakhir dengan kemuliaan. Mungkin diawali dengan sesuatu yang menderita, tapi ayat 24 berkata, engkau akan ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu pilihlah sesuai hati. Hati tentu yang diterangi oleh firman. Bagaimana supaya hati diterangi firman? Selalu membaca firman Allah, sehingga Anda selalu dituntun. Bukan lewat mata, tapi engkau dituntun lewat hati. Dan yang terakhir, ciri khas orang yang berjalan atas pimpinan hati. Sekali lagi, hati yang bersih dan hati yang tulus menurut ayat 1. Ciri khasnya adalah dia akan tetap memilih mengasihi Tuhan walaupun dia sedang ada dalam persoalan hidup, badai hidup, dan tantangan. Sekali lagi, ciri khas orang yang hidup dengan hati adalah tetap memilih mengasihi Tuhan sekalipun dia sedang ada dalam persoalan dan tantangan hidup dan badai hidup yang sangat besar. Kita baca ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara-saudara, kalau dia lihat di bumi, seperti tadi ayat 1, ayat 13-14, dia akan kecewa. Karena kelihatan yang di bumi orang fasik lebih baik dari orang benar. Tetapi ayat 26 berkata di dalam Mazmur 73, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, fisiknya menderita, fisiknya mungkin sakit, penuh dengan sakit penyakit, fisiknya mungkin penuh dengan beban dan persoalan. Tapi dia berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu yang saya bilang. Orang yang berjalan dengan hanya dengan mata selalu melihat kesenangan menjadi tolak ukur. Tetapi orang yang berjalan dengan hati selalu mengasihi Tuhan sekalipun keadaannya terlihat sangat buruk di dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang berjalan selalu hanya dengan mata, selalu melihat segala sesuatu hanya berdasarkan mata, dan kecenderungannya adalah kepingin segala sesuatu baik, dan baik. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, hati yang tulus, yang berjalan sesuai pimpinan hati yang tulus ini, selalu melihat Allah yang baik, bukan situasi yang baik. Tapi dia selalu melihat Allah yang baik di tengah situasi yang buruk. Itulah keputusan kita. Saya berharap hari-hari ini engkau tidak kecewa dengan hidupmu, engkau tidak kecewa dengan perjalanan hidupmu, engkau tidak kecewa dengan dirimu, dan paling penting engkau jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang proses engkau dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa beban berat, berjalanlah sekali lagi, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Alkitab selalu mengatakan, Tuhan lebih tertarik dengan hati daripada apa yang dilihat oleh mata. Ambillah keputusan berdasarkan hati. Dan hati yang bisa ambil keputusan berdasarkan hati adalah hati yang selalu diterangi oleh firman. Hati yang selalu diterangi firman adalah hati yang orang yang, atau itu muncul dari orang yang selalu mencintai firman. Orang yang mencintai firman adalah orang yang selalu suka membaca dan merenungkan firman Allah.
Orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah orang yang lahir daripada orang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Kiranya ini memberkati saudara sekalian, ini menjadi inspirasi bagi kita. Hidup bukan bicara tentang buruk dan senang, tapi hidup bicara tentang hati kita tetap sama, sikap hati kita tetap sama mengasihi Tuhan di tengah keadaan buruk maupun di tengah keadaan yang baik. Di tengah kesenangan maupun di tengah air mata. Hati kita tetap sama, yaitu mengasihi Tuhan. Itulah orang yang berjalan dengan hati dan bukan mata. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.